Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 terdiri dari pertama Alif Muhammad Faisal dengan NIM 14012000553. Yang kedua adalah Ferdi Ramadan dengan NIM 14012004533. Yang ketiga adalah Hafiz Khairuzaman dengan NIM 140120429. Yang keempat adalah saya sendiri, Kevin Azhar Sadewa dengan NIM 14012046362. Dan terakhir adalah Clifford Dennis Ramadan dengan NIM 14012000356. Kami akan mempresentasikan tugas kami dari bab pertama yang akan dipresentasikan oleh Ferdi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian bab 1, yaitu dari perusahaan PT Ultra Jaya Industri Tbk. Pernyataan misi. Misi dari perusahaan PT Ultra Jaya itu yaitu menjalankan usaha yang dilandasi dengan kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Yang dimaksud dari misi itu yaitu bahwa kepuasan konsumen dan daya beli konsumen harus ditekankan agar dapat menguasai pangsa pasar. Selain itu, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan agar dapat menekankan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Selanjutnya yaitu filosofi perusahaan. Filosofi perusahaan kami yaitu sebuah tekad untuk memproduksi produk dalam kemasan berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu visi perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Dan yang maksud dari visi itu yaitu perusahaan menerapkan nilai intinya untuk menjadi perusahaan yang benefit dan dipercaya bagi pemegang saham dan mitra kerja. Sedangkan tujuan inti dari perusahaan tersebut yaitu mengutamakan kepuasan konsumen. Dalam mempertahankan loyalitas konsumen, maka perusahaan komitmen untuk menghasilkan produk berkualitas yang dibutuhkan konsumen, serta menciptakan merek yang baik. Dan selanjutnya yaitu tujuan jangka menengah, yaitu melakukan promosi dan pemasangan iklan melalui media televisi dan media sosial lainnya. Dan yang kedua yaitu jangka panjang untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara pesaing. Dan ini ada pencapaian kami. Ini adalah sasaran kami yaitu target kami adalah remaja dan anak-anak di kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dan target internasional kami yaitu 10% produksi diekspor ke di beberapa negara yaitu benua Asia, Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Amerika. Struktur hukum dan kepemilikan perusahaan PT Ultra Jaya yaitu perseroan terbatas sejak tahun 1971 dan pemegang sahamnya yaitu Tuan Sabana Prawijaya dengan persentase 31,26%. Dan publik yaitu 29,19% dan PT Prawijaya dan Prakarsa 21,40% dan PT Indolek Pensiun Tanah yaitu 14,90% dan Tuan Samudra Prawijaya yaitu 3,25%. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kevin. Ya, terima kasih Saudara Ferdi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 2. Yang akan saya jelaskan yaitu berupa ide produk atau layanan, lalu manfaat khusus, fitur unik, produksi dan pengiriman,
produk atau deskripsi layanan, nama situs web, kegunaan kualitas situs web, informasi kualitas situs web, dan yang interaksi kualitas situs web, dan yang terakhir adalah keamanan kualitas situs web. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu ide produk atau layanan. Di sini dijelaskan nama produk yang kami miliki yaitu susu Ultramik. Susu segar kami diproduksi dan disterilkan dalam proses ultra high temperatur, di mana bahan baku dipanaskan dalam suhu tinggi mencapai 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Hal ini untuk mengeliminasi seluruh bakteri patogen. Waktu pemanasan yang singkat bertujuan untuk meminimalisir hilangnya kandungan nutrisi dan menjaga kesegarannya. Secara proses produksi selesai, selanjutnya dikemas dalam kemasan yang terdiri dari 6 lapisan karton. Keenam lapisan karton ini terdiri dari lapisan polietilen, plastik, aluminium foil, dan kertas untuk melindungi dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri yang mungkin akan mengkontaminasi susu. Lalu ada hubungan dengan para pemasok, yaitu seperti KPPS dan dengan suatu tim yang didesain untuk bekerjasama para peternak lokal untuk pelatihan dan pengetahuan. Selanjutnya, manfaat khusus. Susu segar berkualitas tinggi mengandung manfaat alami dan seimbang dari protein, karbohidrat, mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan dicampur dengan gula dan bahan baku lainnya seperti bubuk coklat, sari buah stroberi, atau bubuk kopi sehingga menjadikan susu sebagai makanan yang lengkap. Susu segar mengandung semua gizi penting yang dibutuhkan anak-anak. Selanjutnya adalah fitur unik, yaitu kemasan tetaprak yang digunakan oleh Ultra Jaya berada di bawah pengawasan FSC atau Forest Stewardship Council, di mana FSC ini akan memberikan jaminan dengan melakukan pengawasan bahwa tetrapak yang digunakan Ultra Jaya dapat diperbarui. Hampir 75% kemasan tetrapak renewable atau dapat diperbarui. Hal ini tentu memiliki tujuan untuk membantu terciptanya kehidupan dunia yang lebih baik dengan peduli terhadap kelestarian lingkungan, sehingga Ultra Jaya senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam. Selanjutnya, produksi dan pengiriman. Perseroan memasarkan dan menjual hasil produksinya melalui berbagai jalur, termasuk melalui pengecer modern seperti supermarket, hipermarket, minimarket, dan toko-toko kelontong, dan pengecer tradisional seperti pengecer independen kecil, pedagang grosir, serta berbagai institusi di dalam negeri. Lalu produk atau deskripsi layanan. Ultramik Full Cream sangat cocok untuk diminum sehari-hari. Selain itu, biasa dijadikan bahan baku untuk memasak serta membuat kue. Produk ini juga direkomendasikan untuk diminum anak-anak di atas 1 tahun. Ultramik Full Cream mengandung berbagai kebaikan protein, vitamin, dan mineral. Tersedia dalam bentuk susu segar maupun yang sudah dikemas dan memiliki umur penyimpanan yang lebih lama. Pastikan selalu mendapat manfaat baik susu dengan mengkonsumsi Ultramik Full Cream. Selanjutnya itu nama situs web. Nama situs web resmi dari Ultra Jaya yaitu www.ultrajaya.co.id. Website ini berisi tentang informasi tentang perusahaan kami. Selanjutnya, kegunaan kualitas situs web. Kegunaan web ini sangat beragam dari berbagai fitur dan kelebihannya, yaitu kelebihan dan fitur yang ada di situs web ini yaitu company, produk, corporate governance, investor relation, CSR, news, kontak,
contact use, dan yang terakhir adalah customer service. Selanjutnya yaitu informasi kualitas situs web. Informasi yang disediakan oleh perusahaan PT Ultrajaya MIG Tbk sangat lengkap. Semua laporannya mulai dari annual report, mid-year report, quarterly report, audit report, RUPS, semuanya lengkap. Dan di sana tentu saja waktunya sesuai dengan waktu sekarang atau real time. Dan letak laporan perusahaan Ultrajaya ada di filter investor relation di website perusahaan milik PT Ultrajaya sendiri. Lalu selanjutnya interaksi kualitas situs web. Interaksi website atau biasa disebut UI atau user interface dalam dunia pemrograman sangat berpengaruh pada kualitas sebuah website. Contohnya adalah website resmi milik perusahaan Ultrajaya sendiri. Website tersebut termasuk dalam website dinamis dan dalam interaksi yang diberikan pada website tersebut sudah memenuhi kriteria dan sudah pilihan bagus untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah keamanan kualitas situs web. Keamanan pada situs web milik Ultrajaya sudah termasuk dalam standar dan bisa dibilang aman, sehingga informasi dari Ultrajaya sendiri tidak bocor dan tidak dicuri oleh hacker. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya mengenai bab 2. Dan selanjutnya presentasi mengenai bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kevin mengenai lembar kerja dan analisis SWOT. Pertama, produk dan atau layanan. Strength atau bahasa Indonesianya kekuatan. Produk kami lebih steril di dalam pengemasan produk. Bahan baku yang digunakan lebih fresh, menggunakan teknologi yang lebih canggih dengan sistem robot. Adapun setelah susu diproses dilakukan secara aseptik atau bebas bakteri. Yang kedua, weakness atau bahasa Indonesianya kelemahan. Tidak terdapat dalam kemasan botol atau beling, tetap tampil untuk Ultramilk masih kurang menarik. Tampilan untuk produk Ultramilk masih kurang menarik dibanding produk lain yang sejenis kualitasnya. Kemudian opportunity atau peluang. Meningkatnya daya beli konsumen di Indonesia telah membuat produk makanan menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Di sini, sebagai perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia, PT Ultrajaya Tbk memiliki posisi yang menguntungkan. Yang terakhir, threat atau ancaman. Kemasan produk yang kurang menarik bisa berakibat pada ketidaktertarikan konsumen untuk membeli produk itu sendiri. Selanjutnya, merek atau pemasaran. Yang pertama, kekuatan. Susu Ultramilk merupakan pionir dalam teknologi UHT dan kemasan karton aseptik dan didukung dengan jaringan distribusi yang luas, mencakup seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Weakness atau kelemahan, skala ekspor cenderung rendah. Kemasan produk yang kurang menarik serta promosi yang kurang intens oleh endorser terkenal, dan juga kemasan karton aseptik yang masih mengimpor sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Kemudian opportunity atau peluang. PT Ultrajaya dapat memperoleh pangsa pasar lebih dari 55% di Indonesia dan internasional di masa depan. Yang kemudian threat atau ancaman. Kebijakan pemerintah dengan tingkat pajak yang tinggi, munculnya pesaing-pesaing lokal, fluktuasi nilai tukar yang semakin membesar, iklim yang buruk sehingga mempengaruhi kualitas bahan baku pengganti, naiknya harga minyak bumi atau bahan bakar, serta tingkat kesadaran di Indonesia yang relatif masih rendah dalam mengkonsumsi susu cair. Kemudian staff atau human resource, strength atau kekuatan. Tim manajemen PT Ultrajaya Tbk memiliki tujuan untuk selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi makanan dan minuman di Indonesia. Kemudian weakness atau kelemahan, ketidaksiapan SDM dalam menghadapi pasar global dan perdagangan bebas membuat persaingan bisnis semakin ketat. Kemudian opportunity atau peluang, dengan keunggulan pada SDM dari para staf dan HR yang mumpuni,
dan sangat berpengalaman di bidangnya, serta posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, maka peluncuran produk-produk baru untuk mengisi celah pasar yang ada. Threat atau ancaman, ada 3 tantangan yang mendasar. Yang pertama, keharusan untuk mendukung produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, karyawan memainkan peran yang makin luas dalam usaha perbaikan kinerja pengusaha. Yang ketiga, SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain tidak hanya melaksanakan rencana strategik perusahaan. Kemudian, keuangan. Strength atau kekuatan, seiring dengan volume penjualan yang meningkat, maka PT Ultra Milk Industry dan Trading Company TBK telah menduduki posisi pangsa pasar yang sebagai market leader karena telah menguasai market share sebesar 50%. Weakness atau kelemahannya, biaya produksi yang relatif tinggi, opportunity atau peluangnya, PT Ultra Jaya menguasai market share sebesar 50%. Walaupun biaya produksi tinggi, pendapatan dari perusahaan ini juga tinggi. Threat atau ancaman, tantangannya adalah tingginya biaya produksi perusahaan tersebut. Jika biaya produksi tetap tinggi dan penjualan pun menurun, itu bisa membuat keuangan perusahaan PT Ultra Jaya merosot dengan cepat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Hafiz. Nah, yang selanjutnya ada operasi atau manajemen. Yang pertama ada strength atau kekuatan, dapat dilihat dari segi pertumbuhan penjualan, keadaan distribusi dan pangsa pasar, harga produk yang relatif kompetitif, SDM yang besar dan terlatih, brand image serta inovasi produk. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan, penyediaan bahan baku yang kurang baik dan gangguan pada waktu produksi. Perusahaan masih bergantung pada pemasok lokal untuk pengadaan sebagian besar bahan baku produksi. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Pangsa pasar produk minuman UHT yang dikemas dalam kemasan kartun aseptik yang menguasai lebih dari 50% market share. Nah, dengan demikian, maka perusahaan tersebut mendapatkan peluang untuk terus meningkatkan keuntungan dan meningkatkan volume penjualan. Yang terakhir ada threat atau tantangan, lingkungan pasar yang sangat kompetitif, membuat perusahaan bersaing dengan sejumlah produsen dan pemasar produk-produk susu UHT dan DRTD domestik dan multinasional, yang beberapa di antaranya berukuran besar dan memiliki sumber daya yang secara substansial lebih besar dari PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. Yang selanjutnya ada pasar. Nah, strength-nya atau kekuatannya, SDM yang besar dan terlatih, harga produk yang kompetitif, keadaan distribusi dan pangsa pasar, loyalitas konsumen terhadap produknya. Yang kedua ada weakness atau kelemahannya, ketersediaan bahan baku serta biaya produksi yang tinggi. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki harapan yang positif dalam perkembangannya, ditunjang juga dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang semakin tinggi. Yang terakhir ada threat atau tantangannya. Nah, kebijakan pemerintah khususnya tentang pajak, terus ada masuknya para pesaing baru, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang selanjutnya ada pertanyaan, adakah kekuatan yang dapat membantu memperbaiki kelemahan atau memerangi ancaman? Nah, jawabannya yaitu ada. Nah, yaitu dengan menerapkan metode pemasaran yang efektif, salah satunya adalah melalui internet. Contohnya media sosial, website, atau email. Hal ini juga tentunya akan memangkas biaya produksi yang tinggi. Yang kedua ada meningkatkan kualitas dalam pemasaran produk akan menarik perhatian customer. Selain itu, inovasi dalam menciptakan produk atau varian baru akan membuat customer tertarik. Selanjutnya, berdasarkan informasi di atas, tujuan jangka menengah atau langkah selanjutnya itu untuk menghadapi ketatnya persaingan dan untuk membuat perusahaan PT Ultra Jaya menjadi lebih maju dan sukses adalah memperbaiki dan membangun sistem keuangan menjadi lebih baik, menyediakan SDM yang berkualitas serta berkompeten. Nah, selain itu, langkah yang dilakukan perusahaan ini adalah meningkatkan kualitas produk dan membuat inovasi-inovasi baru. Nah, berdasarkan informasi di atas juga, tujuan langsung atau langkah selanjutnya menekan biaya produksi dengan cara lebih efisien lagi dengan bahan baku dan biaya operasional. Selain itu, tenaga kerja juga harus mempunyai target di dalam pekerjaannya agar dapat bekerja dengan maksimal di bidang masing-masing.
Yang pertama adalah melakukan monitoring terhadap jumlah stok bahan baku produksi. Hal ini dibutuhkan untuk mengawasi jumlah stok persediaan di lapangan dan fisik dan yang di fisiknya sudah sesuai. Nah, proses monitoring ini bisa juga dibantu dengan teknologi agar lebih detail, real time, dan akurat. Yang kedua yaitu mengembangkan ide-ide dan inovasi baru untuk menarik perhatian customer. Selain itu juga strength perusahaan lebih difokuskan lagi. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tugas analisis bisnis yang saya di bagian organisasinya, struktur organisasi. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang jajaran direktur yang ada di PT Ultra Jaya. Yang pertama itu ada Bapak Sabana Prawira Wijaya. Dia ini adalah direktur utama sekaligus pendiri perusahaan yang diangkat sebagai direktur utama perseroan sejak tahun 1971. Dia ini sekarang berusia 79 tahun dan pengangkatan terakhir dia sebagai pemegang saham adalah tanggal 27 Juni tahun 2019. Selanjutnya ada Bapak Samudra Prawira Wijaya. Dia ini sekarang menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1989. Pengangkatan terakhir dia itu berdasarkan rapat umum pemegang saham pada tanggal 27 Juni tahun 2019. Yang sekarang dia berusia 55 tahun. Selanjutnya ada Bapak Jitianto Iskandar. Dia ini bekerja di PT Indomie Jakarta dari tahun 1970 sampai tahun 1974. Dan bergabung dengan PT Ultra Jaya sejak tahun 1974. Di sini dia menjabat sebagai manajer produksi dan asisten manajer pabrik, manajer penjualan distribusi, dan diangkat menjadi direktur perseroan pada tahun 1996. Selanjutnya saya akan ke bagian komisaris. Yang pertama ada Sony Devano. Dia ini diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2012. Pengangkatan terakhir dia ini berdasarkan rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tanggal 2 September tahun 2019. Yang kedua itu ada Ahmad Zaki Mubarak. Ya, ini diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2019 berdasarkan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019. Terus yang ketiga ada Bapak Citra Sukmadilaga yang diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2019 berdasarkan Dewan Direksi Rapat Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Selanjutnya saya akan ke para pemegang saham yang ada di PT Ultra Jaya. Yang pertama ada Tuan Sabana Prawira Wijaya yang memegang 31,26% saham. Yang kedua itu ada Public yang paling rendah memiliki 5%. Di publik ini ada 29,19%. Yang ketiga ada PT Prawijaya Prakasa yang memegang 21,40%. Yang terakhir ada PT Indolife Pensiun Tanah yang memegang 14,90%. Selanjutnya kesenjangan dalam manajemen atau pengalaman. Jadi dilihat dari struktur yang ada di perusahaan ini, perusahaan PT Ultra itu memiliki seorang direksi yang dibantu oleh sekretaris perusahaan dan internal audit untuk memimpin bidang-bidang yang ada di PT Ultra Jaya. Jika dibandingkan dengan PT Indolakto yang menerapkan struktur organisasi dengan sistem gambaran yang mempunyai hubungan horizontal maupun vertikal antara bawahan dan atasan yang diserahi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Untuk memudahkan pembagian tugas, wewenang, dan menghindari tumpang tindih kewenangan, PT Indolakto memiliki departemen-departemen setiap unitnya. Kekuasaan tertinggi itu dipimpin oleh manajemen komite yang di bawahnya ada kepala divisi dan dibantu oleh supervisor yang membawahi teknisi dan para staf. PT Ultra Jaya terjadi kesenjangan manajemen di dalam struktur organisasi karena setiap bidang atau divisi yang ada di PT Ultra Jaya tidak memiliki kepala divisi. Sedangkan di PT Indolakto, setiap divisi mempunyai kepala divisi yang berhubungan langsung dengan manajemen. Hal ini membuat struktur organisasi dalam PT Ultra Jaya kurang baik dibanding dengan perusahaan saingannya, yaitu PT Indolakto.
yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood dan menyebabkan kesenjangan manajemen yang mengakibatkan beberapa kerugian atau pelambatan dalam perkembangan perusahaan PT Ultra Jaya. Selanjutnya ada sistem informasi yang ada di PT Ultra Jaya. Yang pertama itu sales and distributor. Di sales and distributor ini bertanggung jawab penuh dalam hal penjualan dan distribusi produk-produk ke seluruh Indonesia pada target outlet yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada marketing yang menyusun rencana pemasaran untuk semua produk PT Ultra Jaya dan melakukan evaluasi aktivitas pemasaran sesuai dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Dan mereka juga bekerjasama dengan pihak lain seperti biro iklan atau departemen lain seperti bagian produksi untuk memastikan aktivitas pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada manufacturing yang bertanggung jawab dalam hal produksi semua produk. Ada personal dan general affairs yang bertanggung jawab penuh dalam hal penerimaan karyawan dan pelatihan hingga pembuatan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada finance and accounting yang bertanggung jawab penuh dalam hal pelaporan keuangan dan akuntansi PT Ultra Jaya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada engineering. Di sini mereka membantu Departemen Manufacturing dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan mesin-mesin produksi yang digunakan. Ada manajemen informasi dan sistem atau yang singkat dengan MIS yang membantu setiap unit di PT Ultra Jaya demi kelancaran penyediaan informasi untuk Dewan Direksi. Ada corporate secretary yang membantu menanggung jawab untuk penyediaan dan penyebaran informasi kepada calon investor-investor dan membina hubungan baik kepada pihak-pihak terkait dalam hal investasi. Selanjutnya ada internal audit yang melakukan pengawasan internal kepada seluruh departemen dan karyawan secara rutin dan melaporkan kepada Dewan Direksi. Yang terakhir ada Board of Director yang menetapkan strategi perusahaan dan harus dilaksanakan oleh setiap departemen dan perusahaan. Dan juga mereka mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari setiap karyawan dan departemen. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kevin. Ya, terima kasih Saudara Clifford. Dengan demikian, berakhir sudah presentasi dari kami, kelompok 5. Kami segenap seluruh anggota dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan masih belum sempurna dalam penyampaian maupun materi dan presentasi. Sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.